Oh hello there. Part 2 kita lanjut lagi. Masih sama Iva. Sedih sih ya kalau dengar ceritanya ya. Yang tadinya biasa di Jakarta, biasa ada orang tua, biasa semuanya ada. Pertama kali ngerantau, sekali ngerantau. Ya sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu terpencil banget sih ini tempat, cuman ya lumayan lah ya feel-nya ya. Feel Lumayan. feel jadi orang yang sendiri gitu dan harus mandiri. Oh, mungkin Iva bisa sharing sedih, senang, susah, bahagia, and mungkin ada pelajaran yang lu bisa ambil setelah lu move dari Jakarta ke sini dan lu jadi hidup sendiri tanpa siapapun, lu harus adaptasi, lu nggak kenal siapa-siapa, yang lu bisa lu andelin cuma diri lu sendiri. Oke. Hmm, kan ternyata gue survive nih dari 3 bulan. Oh iya. Jadi tuh ya sebenarnya sih awalnya yang bikin gue betah teman-teman di kantor gue sih, karena semuanya suportif, menyenangkan. Kebetulan banyak juga perantau. Ya. Kayaknya hampir semuanya perantau di tim kita kan waktu itu. Semuanya. Iya, mungkin dari skala 1 sampai 10, 9 9. tuh perantau. 9 perantau semua. Terus Ya. ada satu orang yang kebetulan datangnya bareng sama gue dari Cinere, Om Him. Oh iya iya ya. Jadi Oke. kayak sharing apa ya, banyak hal aja gitu, kita ngobrol-ngobrol ya fine aja, tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi. Iya. Kesenjangan berkomunikasi itu nggak ada gitu loh. Terus ya sebenarnya sih balik lagi ya, karena kan gue sebenarnya orangnya emang suka traveling. Ya. Keluarga gue tuh suka banget traveling, jadi gue sebenarnya nggak kaget untuk kayak spending waktu yang lama di daerah yang mungkin remote area gitu, Iya. yang sinyal susah atau apa. Dan ya di Lombok ini alamnya cantik banget kalau menurut gue. Jadi suatu nilai plus adalah ketika gue tinggal di Mataram dulu, sebelum gue punya kendaraan, tempat paling dekat yang bisa gue gapai itu kan Senggigi. Oh iya, Senggigi. Jadi gue mulai berpikir apa yang bisa gue lakukan di Senggigi nih untuk mengisi waktu weekend gue, karena dulu di Mataram gue tinggal masih sendiri di rumah 2 kamar, satunya lagi tuh disediakan untuk admin dulu. Iya iya, untuk jadi temennya Housemate Iva di gue. housemate lah ya. Oke, and Jadi then dari situ gue carilah apa, gue browsing, karena gue juga kebetulan orangnya nggak bisa diem. oh. Jadi Lo explore berarti ya. yes, Langsung di kepala lu, gua harus explore apa nih? benar. Karena ya di sini semua pantai gitu, dan gue suka pantai. Ya maksudnya banyak selain pantai A juga, lot of gue beaches, gunung, terus air terjun segala macam. Tapi kan paling dekat dari tempat gue di Mataram tuh Senggigi, pantai. Iya, proper. pantai. Dari situlah gue mulai, gue mau surfing lagi aja lah. Dari situ gue cari kelas surfing. Oh, sebelumnya emang lu surfing ya, Pak ya? Sebelum gue sempat surfing, gue udah lama banget. Oke. Dan kebetulan di Lombok ini banyak pantai yang bisa buat surfing. Ya. Salah satu di Senggigi. Jadi gue carilah sekolah surfing yang sampai pada akhirnya ya udah nih, gue selama sebulan tiap weekend gue akan surfing setiap hari gitu. Jadi ya udah, kesimpulan gue pada akhirnya adalah weekend tuh gue surfing. Kadang kalau enggak gue cafe hopping. Jadi gue tuh orangnya nggak suka basa-basi. Gue tuh orangnya sebenarnya nggak bisa ngomong sama orang yang gue nggak kenal dan gue nggak deket gitu. Tapi di sini pada akhirnya gue belajar untuk gue duduk di kafe, gue ngobrol sama baristanya apa, sampai pada akhirnya ya udah. Iya. Berarti Jadi lu tambah teman sendiri. main-main ke kafe gitu ya. Oke, berarti lu explore-nya ada pesawat jet lewat. Mungkin suara kita agak kita kencengin kali ya biar kedengeran. Oke. Berarti cafe hopping ke sana, gaul coba-coba nongkrong di tempat-tempat baru gitu ya. Betul. Oke, kan itu explore-nya. Sekarang mungkin ada pengalaman gak enaknya, Pak, yang bikin lu yang mungkin ya maksudnya nggak usah ingat-ingat banget ya. Pasti kan pengalaman gak enak itu diingat-ingat males, guys. Iya. Cuman paling nggak adalah pengalaman gak enak yang bisa lu share, biar mungkin gua atau yang nonton
kita juga jangan sampai kayak gitu lah. Ya, kok pengalaman nggak enak sih Mungkin so far sampai bikin lu kecewa, kesel, tapi di Lombok. di Lombok kan. Yang nggak ada sih yang maksudnya benar-benar kayak ini pengalaman buruk gue. Ya. Belum pernah gue merasakan pengalaman yang benar-benar buruk di sini sampai kayak zaman gue tinggal di Jakarta tuh enggak. Pertama di sini nggak ada macet, jadi less stress lah. Less stress. Yes. Perjalanan 1,5 jam 51 km itu tuh nggak ada stres-stresnya di sini. Oh ya? Iya, dari Mataram ke kantor nggak ada stresnya sama sekali. Nggak ada macet, nggak ada ini. Nggak ada banjir. Ya, banjir ada sih kadang. Kalau Ya, emang ya, lagi oke. intensitas hujan tinggi aja, tapi juga Oke. sekali-sekali doang, Oke. jarang. Biasanya tuh hal terburuk yang gue rasakan adalah kalau misalnya keluarga gue datang, sahabat-sahabat gue datang visit, terus mereka pulang, gue tuh nggak suka merasakan sepi. Oh. Paling sehari 2 hari gue ngerasain sepi, itu biasanya gue kayak anjing nggak suka nih gue gitu. Oh, jadi lu tipenya orang yang pengen dikelilingin teman-teman Enggak atau juga. keluarga? Enggak. Oh, enggak juga. Enggak. Gue sebenarnya sangat menikmati waktu Kesendirian, sendiri. me time. Kesendirian gue gitu. Me time. Tapi kan kadang ya mungkin kita udah lama sendiri, tiba-tiba dateng rame. Ya kangen juga sih. Iya. Kangen juga sih. Dan kadang kan timingnya tuh di proper amount aja gitu loh. Feeling kayak Iya. gitu kangen juga sih. Gue juga kadang. Iya kan. Iya kadang. Terus tiba-tiba balik, mereka balik. Sepi lagi. Sepi, kosong. Dan lu sadar lagi diri gue sendiri lagi. Padahal Iya. at the end lu tuh sendiri. Sendirian emang. Lu tuh sendiri. Ya jadi paling kayak sehari 2 hari lah gue ngerasain kayak aduh sepi nih, tapi sudah. Ya udah balik lagi, toh kan gue kerja juga rame lagi. Itu aja sih yang buruk. Selebihnya kayak gue nggak pernah merasakan hal yang buruk gitu selama di Lombok. Berarti happy semua ya. Happy so far. So far happy ya. Mungkin ada yang bisa lu share, Pak? Nada. Do re mi. Pelajaran hidup yang lu dapat di Lombok. Stop. Kita lanjut part 3. Oke.